Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tamara Damon dengan NIM 19059110 dari kelompok 7 ingin menjelaskan tentang reorganisasi dan restrukturisasi perusahaan. Nah, pertama saya akan menjelaskan tentang reorganisasi. Reorganisasi adalah suatu upaya untuk dapat menjaga perusahaan tetap hidup dengan mengubah struktur modalnya, atau disebut juga dengan permodalan ulang struktur modal. Nah, dalam situasi ekonomi dan bisnis yang tidak menggembirakan, perusahaan sering terpaksa harus dapat bertahan dengan apa yang telah ada. Nah, reorganisasi dalam aspek finansial dilakukan untuk memperkecil beban finansial yang tetap sifatnya. Nah, reorganisasi pada umumnya adalah pengaturan atau perbaikan mengenai susunan kapital suatu perseroan. Biasanya yang meliputi penarikan kembali semua aspek yang belum diselesaikan dan penggantiannya dengan efek yang baru. Nah, perusahaan tidak selalu dapat berjalan dengan sesuai rencana. Tentunya dalam perjalanan suatu perusahaan pasti akan menghadapi kesulitan-kesulitan. Nah, kesulitan yang cukup mengganggu kelancaran perjalanan perusahaan adalah yang terkait mengenai keuangan perusahaan tersebut. Baik itu kesulitan keuangan ringan atau juga yang lebih serius, yaitu tidak solvable. Nah, ketika sudah memasuki tahap solvable ini, terdapat dua penyelesaian untuk dapat mengantisipasinya, yaitu likuidasi dan reorganisasi. Likuidasi dapat dipilih jika nilai likuidasi lebih besar dibanding dengan nilai perusahaan apabila diteruskan. Sedangkan reorganisasi dipilih jika perusahaan masih menunjukkan prospek yang baik. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa reorganisasi adalah suatu situasi di mana aktiva dari perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan dinyatakan dalam nilai pasar dan penyusunan kembali struktur permodalan perusahaan untuk dapat mencerminkan setiap perubahan pada sisi aktiva. Nah, dalam reorganisasi perusahaan berjalan terus, sedangkan pada kepailitan perusahaan dilikuidasi dan sirna. Selanjutnya kita akan membahas tentang pembedaan reorganisasi perusahaan. Nah, pengertian reorganisasi menurut hukum kepailitan Indonesia adalah yaitu PKPU yang disebut sejalan dengan pendirian reorganization yang diatur oleh Undang-Undang Kepailitan Amerika Serikat atau Bankruptcy Code. PKPU diatur di dalam bab 2 pasal 212, pasal 279 Undang-Undang Kepailitan Indonesia. Sedangkan reorganization diatur dalam chapter 11 US Bankruptcy Code. Nah, kamus istilah keuangan dan investasi mendefinisikan bahwa reorganisasi perusahaan adalah menstrukturalkan kembali keuangan perusahaan di dalam kebangkrutan. Nah, reorganisasi perusahaan berarti juga menyusun kembali organisasi yang dapat dibedakan menjadi beberapa, yaitu yang pertama, reorganisasi yuridis, yaitu reorganisasi yang terjadi apabila perubahan bentuk perusahaan. Misalnya, perusahaan perseroan diubah menjadi perseroan terbatas atau PT. Bentuk kedua yaitu reorganisasi struktural, yaitu penyusunan kembali struktur organisasi. Misalnya, struktur organisasi fungsional yang diubah menjadi struktur organisasi garis. Selanjutnya, reorganisasi finansial, yaitu merupakan capital
merupakan capital restructuring yang menyangkut perubahan menyeluruh dari struktur modal karena perusahaan telah atau sangat cenderung untuk insolvable. Tujuan organisasi finansial ini adalah untuk menyehatkan kembali permodalan perusahaan. Nah, struktur modal disusun kembali karena perusahaan mengalami kesulitan permodalan, sehingga dirasa struktur modal yang baru cukup layak untuk beroperasi untuk perusahaan di masa yang akan datang. Selanjutnya kita akan membahas tentang undang-undang yang mengatur tentang reorganisasi perusahaan. Nah, undang-undang yang mengatur tentang reorganisasi perusahaan ini adalah Undang-Undang Nomor 7 tentang resolusi paling tepat. Nah, apabila penilaian pemilik dari suatu perusahaan adalah bahwa penurunan tersebut tidak dapat dipulihkan dan perusahaan tersebut tidak dapat dijual sebagai perusahaan yang memiliki kelangsungan hidup, maka alternatif terbaik bagi semua pihak mungkin adalah kepailitan likuidasi, yang juga dikenal dengan Undang-Undang Nomor 7 dari Kode Kepailitan. Pengadilan menunjuk wali amanat yang akan mengumpulkan properti perusahaan, mengubahnya menjadi kas dan mendistribusikan kas tersebut secara proporsional kepada para kreditor berdasarkan basis pro rate dengan waktu sesingkat mungkin. Karena semua aset yang dijual untuk melunasi utang, kepailitan likuiditas, sehingga memberikan waktu tambahan untuk dapat melaksanakan reorganisasi yang tidak dapat dilakukan secara sukarela. Nah, jika organisasi tidak dapat dilakukan, maka prosedur sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 akan memungkinkan pembubaran basis secara adil dan teratur. Nah, selain reorganisasi, saya akan menjelaskan tentang restrukturisasi. Ini adalah sama, di mana restrukturisasi perusahaan bertujuan untuk memperbaiki dan memaksimalisasi kinerja perusahaan. Perusahaan melakukan pembenahan supaya segera lepas dari krisis melalui berbagai aspek. Nah, perbaikan-perbaikan tersebut menyangkut berbagai aspek perusahaan, mulai dari perbaikan portofolio perusahaan, perbaikan modal, perampingan manajemen, perbaikan sistem pengelolaan perusahaan, sampai perbaikan sumber daya manusia. Nah, dengan demikian, restrukturisasi perusahaan merupakan kepentingan semua pihak, bukan saja pihak manajemen, namun juga merupakan kepentingan dari komisaris yang mewakili kepentingan pemegang saham. Nah, restrukturisasi juga merupakan kepentingan karyawan, sehingga keseluruhan karena tindakan restrukturisasi akan berdampak kepada semua karyawan. Selanjutnya yaitu restrukturisasi perusahaan dapat dikategorikan ke dalam 3 jenis, yaitu yang pertama restrukturisasi portofolio atau aset restrukturisasi portofolio yang merupakan kegiatan penyusunan portofolio perusahaan supaya kinerja perusahaan menjadi semakin baik. Yang termasuk ke dalam portofolio perusahaan ini adalah setiap aset, lini bisnis, divisi, unit usaha, dan SBU maupun anak perusahaan. Selanjutnya yaitu restrukturisasi modal. Nah, adalah penyusunan ulang komposisi perusahaan supaya kinerja keuangan menjadi lebih sehat. Kinerja keuangan dapat dievaluasi berdasarkan laporan keuangan yang terdiri dari neraca, laba rugi, laporan arus kas, dan posisi modal perusahaan. Berdasarkan data dalam laporan keuangan perusahaan, akan dapat diketahui tingkat kesehatan perusahaan. Bentuk restrukturisasi yang ketiga yaitu restrukturisasi manajemen, yang merupakan penyusunan ulang kembali komposisi manajemen, struktur organisasi, pembagian kerja, sistem operasional, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan masalah manajerial dan organisasi. Restrukturisasi manajemen berkaitan dengan perbaikan kinerja dapat diperoleh melalui berbagai cara, yaitu pelaksanaan yang lebih efisien dan efektif, pembagian wewenang yang lebih baik, dan kompetensi staf yang lebih mampu untuk menjawab permasalahan di setiap unit kerja. Pada dasarnya, setiap koperasi dapat menerapkan salah satu dari jenis restrukturisasi pada satu saat. Namun, bisa juga melakukan restrukturisasi secara keseluruhan karena efektivitas restrukturisasi saling terkait dari hasil pengalaman, pelaksanaan restrukturisasi
yaitu harus melibatkan dan mendapatkan komitmen dari semua pihak, dan akan menjadi lebih rumit jika perusahaan mempunyai pinjaman lebih dari satu bank, karena akan melibatkan rangkaian pembicaraan dan pertemuan-pertemuan yang melelahkan. Namun bukan hal yang tidak dapat dilakukan. Pada akhirnya kerjasama, niat baik dan semangat yang harus didukung oleh semua jajaran di dalam perusahaan serta dukungan dari stakeholders akan mampu mempengaruhi keberhasilan dari restrukturisasi tersebut. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naura Nazifah, bisa dipanggil Naura, dengan NIM 19059994, akan melanjutkan materi tentang restrukturisasi dan reorganisasi. Adapun yang akan dibahas selanjutnya yaitu langkah-langkah reorganisasi perusahaan. Langkah-langkah reorganisasi dalam perusahaan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu menentukan nilai perusahaan. Penilaian yang sering digunakan dan yang termasuk sederhana adalah menghitung nilai perusahaan berdasarkan tingkat kapitalitasnya. Yang kedua yaitu ada menentukan struktur modal yang baru. Struktur modal tersebut bertujuan mengurangi beban tetap atau bunga agar perusahaan bisa beroperasi dengan lebih fleksibel untuk mengurangi beban tetap tersebut. Total hutang biasanya akan dikurangi jika tidak ada lagi harapan bahwa operasi perusahaan akan berhasil, maka likuidasinya merupakan alternatif satu-satunya yang mungkin dilakukan oleh perusahaan. Adapun cara melakukan reorganisasi perusahaan yaitu yang pertama melakukan penghematan biaya. Pengeluaran yang tidak perlu ditunda atau dibatalkan itu tidak usah dimasukkan. Yang kedua ada menjual aktiva-aktiva yang tidak perlu. Yang ketiga yaitu divisi unit bisnis yang tidak menguntungkan, menghilangkan atau digabung. Yang keempat yaitu ada menunda rencana ekspansi sampai situasi dinilai lebih menguntungkan. Yang kelima ada memanfaatkan kas yang ada, tidak menambah hutang atau kalau dapat dikurangi dari hasil penjualan aktiva yang tidak perlu, dan menjaga likuidasi. Dalam jangka pendek mungkin sekali profitabilitas dikorbankan. Selanjutnya saya akan membahas tentang jenis-jenis reorganisasi perusahaan. Reorganisasi dapat dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama reorganisasi portofolio atau aset. Reorganisasi portofolio merupakan kegiatan penyusunan portofolio perusahaan supaya kinerja perusahaan menjadi semakin baik. Yang termasuk ke dalam portofolio perusahaan adalah setiap aset, lini bisnis, divisi, unit usaha atau SBU (Strategic Business Unit) atau maupun anak perusahaan. Selanjutnya itu reorganisasi modal atau keuangan. Reorganisasi modal atau keuangan adalah penyusunan ulang komposisi modal perusahaan supaya kinerja keuangan menjadi lebih sehat. Kesehatan perusahaan dapat diukur berdasarkan rasio kesehatan yang di antara lainnya yaitu tingkat efisiensi, tingkat efektivitas, profitabilitas, tingkat likuiditas, tingkat perputaran aset, lalu leverage ratio, dan market ratio. Selain itu, tingkat kesehatan dapat dilihat dari profil risiko tingkat pengembalian. Selanjutnya yaitu reorganisasi manajemen atau organisasi. Reorganisasi manajemen dan organisasi merupakan penyusunan ulang komposisi manajemen, struktur organisasi, pembagian kerja, sistem operasional, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan masalah manajerial dan organisasi. Pada dasarnya, setiap perusahaan dapat menerapkan salah satu jenis reorganisasi pada satu saat. Namun, bisa juga melakukan reorganisasi secara keseluruhan
karena aktivitas reorganisasi saling terkait. Pada umumnya, sebelum melakukan reorganisasi, manajemen perusahaan perlu melakukan penilaian secara komprehensif atas semua permasalahan yang dihadapi perusahaan. Langkah tersebut umumnya disebut sebagai due diligence atau penilaian uji tuntas perusahaan. Hasil penilaian ini sangat berguna untuk melakukan langkah reorganisasi yang perlu dilakukan berdasarkan skala prioritasnya. Selanjutnya kita akan masuk ke contoh kasusnya. PT Bakeryland Development Tbk yang dulunya PT Elang Realty Tbk didirikan dengan nama PT Puri Lestari Indah Pratama pada tanggal 12 Juni 1990 dan memulai kegiatan usaha komersialnya pada tahun 1990. Kantor pusat LT berlokasi di Gedung Wisma Bakri 1 lantai 6 dan 7. Jalan HR Rasuna Said, Kaf B1, Jakarta Selatan. Berdasarkan anggaran dasar perusahaan, ruang lingkup kegiatan LT bergerak dalam bidang pembangunan, perdagangan dan jasa, termasuk usaha jasa manajemen dan penyertaan pada entitas yang berhubungan dengan usaha real estate dan properti serta dalam bidang infrastruktur. PT Bakeryland Development Tbk adalah sebuah perusahaan pengembangan pengawasan terpadu yang bergerak dalam pembangunan properti dan proyek-proyek terkait properti di Indonesia. Dengan kapitalisasi pasar mencapai 1,4 triliun di Bursa Efek Indonesia per 31 Desember 2008. Saat ini, LT dan anak usaha memiliki properti yang terletak di Jakarta, Bogor, Malang, Sukabumi, Bekasi, Lampung, Batam, Balikpapan, Tangerang, dan Bali. Pada tanggal 2 September 2013, PT Bakeryland Development Tbk tengah menghadapi tuntutan hukum dari The Bank of the York Mellon atau disingkat dengan BNYM cabang London. BNYM mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. BNYM mengajukan gugatan atas PKBU yaitu permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagai upaya menstrukturisasi utang yang dipikul perusahaan tersebut. Jika PKPU ini disepakati bersama antara kreditur dan debitur, restrukturisasi akan terlaksana. Namun sebaliknya, jika kesepakatan gagal dan kreditur tidak bisa menerima alasan perlunya restrukturisasi utang, debitur akan dinyatakan pailit. Permohonan PKPU itu sendiri sudah diajukan sejak tanggal 2 September 2013 yang lalu. PKPU ini dilakukan terkait dengan utang obligasi senilai $155 juta yang dimiliki Bakeryland. Utang tersebut terbit tanggal 23 Maret 2010 dengan BNYM sebagai trustee para pemegang obligasi. Untuk menangani masalah ini, manajemen Bakeryland sudah menyusun coordinating committee untuk menangani rencana restrukturisasi berupa rencana perpanjangan utang selama 3 tahun yang terhitung saat kreditur mengajukan put option atau pembayaran lebih awal. Jika pembicaraan gagal, Bakeryland akan memulai dari awal dan mencicil utangnya. Namun, pembicaraan kedua pihak hingga akhir Agustus lalu mengalami deadlock. Sebenarnya obligasi ini akan jatuh tempo pada tanggal 23 Maret 2015 nanti. Tetapi, Bakeryland memiliki pilihan untuk melunasi obligasi lebih cepat. Bank of New York cabang London sendiri adalah trustee bagi pemegang obligasi yang diterbitkan oleh usaha Bakeryland.
Apabila PT Bakriland Development Tbk melunasi utangnya kepada Bank of New York, PT Bakriland Development Tbk akhirnya menjamin tanah seluas 6.000 hektar kepada bondholders. Hal ini dilakukan setelah pihak Bank of New York meminta pelunasan utang senilai 115 juta US dollar jika dirupiahkan mencapai sekitar 1,311 triliun yang sebelumnya jatuh tempo di 2015 mendatang dilaksanakan lebih cepat, yaitu pada tahun 2013. Pada saat itu PT Bakriland Development Tbk tidak mampu melunasi utangnya. Akhirnya pihak Bakriland mengajukan keberatan dan kemudian dilaksanakan proses negosiasi dalam rangka restrukturisasi ulang dalam jangka waktu 2 bulan ke depan. Selama proses ini, Bakriland menyetujui untuk menjaminkan tanah dengan luas 6.000 hektar di Sentul sebagai jaminan atas proses restrukturisasi utang ini. Perseroan juga akan melakukan upaya maksimal untuk menjaga nilai aset ini hingga proses restrukturisasi utang ini diselesaikan. Namun, pada akhir 2013, PT Bakriland Development Tbk akhirnya melepas asetnya, yaitu tanah seluas 6.000 hektar kepada bondholders untuk melunasi hutang kepada pihak Bank of New York. Nilai pasar wajar tanah tersebut pada saat pengambil alihan adalah 80 miliar. PT Bakriland Development Tbk mencatat nilai pemerolehan tanah tersebut sebesar 56 miliar. Maka jurnalnya adalah. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan. Yang A, ada keuntungan atau kerugian PT Bakriland Development Tbk atas pelepasan tanah. Nilai pasar wajar tanah yaitu 900 miliar. Nilai pemerolehan tanah yaitu 576 miliar rupiah. Keuntungan atas pelepasan tanah tersebut yaitu 324 miliar rupiah. Yang B, ada keuntungan atau kerugian PT Bakriland Development Tbk atas penyelesaian utang bank. Nilai utang banknya yaitu sebesar 1.311 miliar rupiah. Nilai pasar wajar tanah yang diserahkan yaitu ada 900 miliar rupiah. Keuntungan atas penyelesaian utang tersebut yaitu sebesar 411 miliar rupiah. Selanjutnya itu ayat jurnal di pihak PT Bakriland Development Tbk untuk mencatat penyelesaian utang banknya, itu utang banknya sebesar 1.311 miliar rupiah, tanah 576 miliar rupiah, keuntungan atas pelepasan tanah yaitu 324 miliar rupiah, keuntungan atas penyelesaian utang yaitu 411 miliar rupiah. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Robi Rahman, NIM 19059106. Pada video kali ini saya akan membahas tentang reorganisasi dan restrukturisasi dalam suatu perusahaan. Reorganisasi yang ada dalam Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas adalah penggabungan, peleburan, pengambil alihan, dan pemisahan. Alasan perusahaan melakukan reorganisasi dan restrukturisasi. Alasan tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu masalah hukum atau desentralisasi. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 telah mendorong korporasi untuk mengkaji ulang cara kerja dan mengevaluasi hubungan kantor pusat dengan anak-anak perusahaan yang menyebar di seluruh pelosok tanah air, supaya bisa memutuskan sendiri bila ada masalah hukum di daerah. Yang kedua yaitu masalah hukum atau monopoli. Perusahaan yang telah masuk dalam daftar hitam monopoli dan telah dinyatakan bersalah oleh Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) atau pengadilan
harus melakukan restrukturisasi agar terbebas dari masalah hukum. Yang ketiga yaitu tuntutan pasar. Konsumen dimanjakan dengan semakin banyaknya produsen, apalagi dalam era perdagangan bebas. Produsen dari manapun boleh ke Indonesia. Hal ini menuntut perusahaan untuk memenuhi tuntutan konsumen. Tuntutan tersebut bisa dipenuhi bila perusahaan paling tidak mengubah cara kerja, pembagian tugas, dan sistem dalam perusahaan supaya mendukung pemenuhan tuntutan tersebut. Yang keempat yaitu masalah geografis. Perusahaan yang melakukan ekspansi ke daerah-daerah sulit dijangkau perlu memberi wewenang khusus kepada anak perusahaan supaya bisa beroperasi secara efektif. Yang kelima yaitu perubahan kondisi perusahaan. Perubahan kondisi perusahaan sering menuntut manajemen untuk mengubah iklim. Iklim ini bisa diciptakan bila perusahaan memperbaiki manajemen dan aspek-aspek keorganisasian. Misalnya, kondisi kerja, sistem insentif, dan manajemen kinerja. Yang keenam yaitu hubungan holding dengan anak perusahaan. Semakin besar ukuran korporasi, holding perlu bergeser dan berlaku sebagai supporting holding yang hanya mengambil keputusan-keputusan penting dalam rangka mendukung anak-anak perusahaan supaya berkinerja baik. Yang ketujuh yaitu masalah serikat pekerja. Yang kedelapan yaitu perbaikan image korporasi. Dan kesembilan yaitu fleksibilitas manajemen. Manajemen seringkali merestrukturisasi diri supaya cara kerja lebih lincah, pengambilan keputusan lebih cepat, perbaikan bisa dilakukan lebih tepat guna. Reorganisasi dan restrukturisasi perusahaan sebetulnya tak harus menunggu perusahaan menurun, namun dapat dilakukan setiap kali agar perusahaan dapat bersaing dan tumbuh berkembang dalam keadaan normal. Perusahaan perlu melakukan pembenahan dan perbaikan supaya dapat terus unggul dalam persaingan atau paling tidak dapat bertahan. Cara reorganisasi dan restrukturisasi ditempuh apabila kesulitan keuangan perusahaan tersebut diperkirakan masih bisa diperbaiki karena prospek perusahaan diperkirakan masih baik. Dengan kata lain, apabila kondisi perusahaan sudah tidak bisa diperbaiki, maka likuidasi harus ditempuh. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata-kata yang salah dan kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.